مرحبا أهلا النوادي. Terakhir hadis yang ketiga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, pernah mendatangi rumah bibinya Ibnu Abbas, itu istrinya Nabi, salah satu istri Nabi, namanya Sayyidah Maimunah. Ya, Sayyidah Maimunah, beliau itu bibi dari Ibnu Abbas, sehingga Ibnu Abbas sebagai mahram bisa masuk keluar di rumah itu, bahkan bisa bermalam. Tujuan Ibnu Abbas bermalam untuk melihat aktivitas malam Nabi, ibadah apa yang dilakukan. Waktu beliau nginap di rumah bibinya Sayyidah Maimunah, Nabi waktu itu tidur sesaat, bangun sholat. Nabi tanpa wudu, fir riwayah lam yatawadda. Nah, Ibnu Abbas heran, Rasulullah tidur langsung sholat. Padahal tidur itu pemahaman yang kita fahami dalam ilmu fikih, tidur membatalkan wudu karena zawalul akal hilang pada waktu itu. Tapi Rasulullah gak berlaku hukum ini. Rasulullah tidur langsung sholat, bangun tidur sholat. Maka pernah ditanyakan oleh Sayyidah Aisyah, wahai Rasul, engkau bangun tidur langsung sholat, tidak pakai wudu? Kurang lebih ala sabil hikayah seperti itu. Nabi mengatakan, ainai tanaman walakin qalbi la yanam. Dua mata saya tertidur, tapi hati saya tidak pernah tidur, kata Rasulullah SAW. Ini bahasa sebenarnya tidur yang sadar. Yang namanya tidur itu ada tiga, kata para fuqaha. Ada dua tidur tidak membatalkan wudu, ada satu tidur membatalkan wudu. Tidur pertama yang tidak batal wudu, ya kita hanya pejamkan mata, tapi sadar keadaan sekitar, masih bisa mendengar suara orang bicara, masih faham, ya, baguling bilang orang Ternate, itu tidak batal wudu. Yang kedua setengah sadar. Kalau yang tadi itu sadar sekali, setengah sadar, suara terdengar tapi samar-samar, ya. Keadaan di sekitar dia masih bisa merespon, tapi masih samar-samar. Itu belum batal wudu. Batal wudu hilang total. Keadaan di sekitar kita tidak tahu, ada suara apa kita tidak paham, dan tandanya mimpi. Kalau orang sudah mimpi itu berarti tidurnya sudah dalam. Tidur yang seperti itulah yang membatalkan wudu. Nah, ini tidak berlaku bagi Nabi Muhammad SAW. Berarti Nabi ini tidurnya itu sambil zikir. Kata Syekh Abdullah bin Sa'id Al-Lahji, guru dari Sayyid Muhammad Al-Maliki, menulis kitab Muntahasul. Beliau mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah putus kontak dengan Allah 24 jam. Hati Nabi zikrullah, hati Nabi selalu mengingat Allah, bahkan dalam keadaan tidur. Makanya ketika bangun tidur langsung sholat, wudu tidak batal, sebab beliau tidak tidur, hatinya itu sadar, akalnya itu sadar. Nah, itu khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Ibnu Abbas, barokah Ibnu Abbas nginap di rumah Nabi. Waktu Nabi bangun dari tidur langsung sholat, beliau ikut jadi makmum, tapi posisinya di sebelah kiri. Nabi menggeser, memegang kepalanya beliau, digeser ke posisi kanan. Makanya sunnah tuh, kalau satu orang imam, makmumnya satu, posisinya bagaimana? Makmumnya ada di sisi kanan imam, ya, itu. Nah, itu barokah Ibnu Abbas. Barokah Ibnu Abbas. Dari hadis itulah kita dapat dalil bahwa kalau imam dan makmumnya satu orang, posisinya itu di kanan, bukan di kiri imam. Nah, itu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Sayyidah Maimunah ini, Nabi ngasih jubahnya Nabi
Itu Nabi berikan kepada Sayyidah Maimunah. Nah, jubahnya Nabi itu dijadikan obat. Kalau ada orang-orang sakit, jubahnya itu disirami air. Itu dalam kitab Wasail Usul Syekh Yusuf An-Nabhani. Kemudian dari bekas air dari jubah Nabi itu diminumkan kepada orang-orang yang sakit, sembuh. Ini istrinya Nabi yang mengamalkan, Sayyidah Maimunah. Ibnu Abbas rindu kepada Nabi. Cara menghilangkan rindunya, datang ke rumah bibinya Sayyidah Maimunah. Karena Ibnu Abbas tahu ada jubahnya Rasul yang disimpan oleh bibinya. Maka dia katakan kepada bibinya, wahai bibiku, saya rindu kepada Nabi, boleh gak saya pakai jubahnya Nabi? Kata bibinya, kamu wudu dulu, wudu, sholat 2 rakaat, setelah itu kamu pakai jubah tersebut. Dipakai jubahnya Nabi. Kemudian melihat ke cermin, mir'ah. Waktu Ibnu Abbas melihat ke cermin, di cermin itu ada wajahnya Nabi Muhammad SAW, bukan wajahnya Ibnu Abbas. Itu diriwayatkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, ini 3 hadis yang kita bahas. InsyaAllah pertemuan berikut kita lanjutkan lagi pembahasan tentang masalah tersebut. Nah.